Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaknya kalian saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Para istri hendaknya tunduk kepada suaminya seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala atas jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Para suami hendaknya mengasihi istrinya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kalian masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur dalam rumahmu, anak-anakmu seperti Takwa pada Tuhan. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada dua tipe orang dalam upaya mempengaruhi orang lain. Tipe yang pertama yang disebut sebagai motivator atau inspirator, ialah mereka yang selalu membawa pengaruh positif kepada orang lain dengan tujuan menciptakan kedamaian, kenyamanan, sukacita bagi orang lain. Tipe orang yang kedua yang kita sebut sebagai provokator, ialah mereka yang selalu membawa pengaruh-pengaruh negatif dengan tujuan menciptakan kekacauan, kesengsaraan bagi orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus mengajarkan kita untuk menjadi motivator, inspirator yang dengan pengaruh-pengaruh positif mendatangkan kerajaan Allah bagi sesama. Kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Yesus adalah terciptanya suasana kedamaian, sukacita, dan kenyamanan bagi orang lain. Yesus bersabda, "Dengan apakah akan kuumpamakan kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawit yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara dapat bersarang pada ranting-rantingnya." Kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Yesus pertama-tama adalah terciptanya suasana yang membuat orang merasa dicintai, dihargai, dan diterima. Kerajaan Allah yang sesungguhnya adalah suasana yang membuat orang merasa diberi kesempatan untuk bertumbuh dan mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sekitar kita mungkin ada orang yang dalam hidupnya tidak mengalami kedamaian, kenyamanan, sukacita karena berbagai persoalan hidupnya. Kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam kebersamaan hidup dengan mereka, memberikan penghargaan, saling menerima satu dengan yang lain, serta memberikan cinta dan perhatian adalah bukti konkret bagaimana kerajaan Allah itu hadir dalam hidup kita. Oleh karena itu, jadilah motivator, inspirator yang selalu membawa sukacita, kedamaian, dan kenyamanan bagi orang lain, dan bukan menjadi provokator yang membawa kekacauan, penderitaan bagi orang lain. Rahmat Allah menolong kita sekalian. Amin.